jangan terlalu sombong. Anda boleh punya sekarang, tetapi sekarang saya lihat Anda nggak dihargai sama masyarakat. Buat saya, kekayaan itu nomor dua, ya. Tapi orang respect sama kita, itu yang paling baik, ya. Untuk itu makanya saya bilang saya support Rasman, ya kan. Mudah-mudahan nanti dengan pembelaan yang datang oleh penasihat hukumnya, dia bisa mendapatkan pembebasan dari tuntutan jaksa. Halo Mr. Aziz, kembali lagi nih dengan saya Vira Cendra Darawijaya. Hari ini kita akan mengupas tuntas kisah para selebriti yang tentunya bukan gosip tapi fakta. Oke, berarti kalau makannya gitu. Nanti saya sampaikan tuh. Bang, dikit bang, tadi telat bang, ya. Bang, kehadiran apa di sidang Hotman Paris dalam rangka untuk gimana nih bang dengan persidangan ini bang? Ya, saya dalam rangka memberikan support aja, ya kan. Saya sebagai teman, ya, dia sebagai, saya anggap dia sebagai adik saya, yang lagi dalam mengalami persidangan seperti ini, ya, artinya ada tuntutan kepada dia. Tentu saya harus menunjukkan respect. Saya ini lawyer, dia kan sesama lawyer. Menunjukkan kita respect terhadap seseorang yang punya masalah, ya kan? Saya bukan hakim, saya bukan jaksa, jadi saya nggak mau dulu orang, saya tidak mau menghakimi orang, tapi saya mau melakukan pembelaan, ya, paling tidak secara moral, ya kan? Saya mesti membatasi bahwa kita ada azas praduga tidak masalah, jadi jangan juga media langsung melakukan justifikasi atau katakanlah masyarakat menghakimi rasa sebelum ada putusan pengadilan, ya kan? Itu pertama. Dan kedua, kasus ini khusus sebenarnya masalah-masalah tidak terlalu serius, gitu kan? Kenapa mesti dibesar-besarkan seperti ini? Saya mau katakan begini, sebagai seorang pelapor, kita juga harus sebagai orang yang benar kalau melaporkan sesuatu. Gitu? Kalau kita tidak benar, kita melaporkan seseorang tidak benar, ini kan tidak benar juga. Maka tadi saya katakan, kalau kita berangkat ke pengadilan, tentu kita mau mencari keadilan, karena memang di sini tempatnya mencari keadilan. Tapi kadang orang mencari keadilan tidak mendapatkan keadilan, dan kemudian memang mesti keadilan Hotman Paris. Bang, abang sebagai praktisi hukum dan sebagai melihat persidangan dari awal dan akhirnya sekarang juga tertutup, gimana bang? Ya, itu juga kan satu pertanyaan. Maka dari beberapa statement saya juga katakan, nggak boleh hakim berpihak, ya kan? Karena dari awal persidangan yang saya pantau, yang saya dengar informasinya, banyak hal-hal hakim ini memperlakukan terdakwa dalam hal Rasman tidak kurang manusiawi, tidak menghargai. Karena kita kan sesama profesi penegak hukum. Jadi janganlah mengatakan, Rasman, kamu duduk di sini, Rasman, kamu begini. Ini nggak boleh, ya kan? Hakim itu makanya saya bilang tidak boleh berpihak, ya. Hakim tidak boleh menyatakan seolah-olah tendensius menyatakan seorang bersalah. Dia kan sebagai yang menilai jalannya lalu lintas persidangan. Biar aja jaksa, ya kan, beradu argumentasi sama penasihat hukum. Nanti hakim yang menyimpulkan, saya pikir begitu. Bang, disayangkan juga nggak sih bang, aku sebagai praktisi hukum dan akhirnya juga ada laporan perkara yang kemarin dan akhirnya juga diproses kemarin Rasman dan Firdaus untuk dipanggil sebagai pelapor atau di pelapornya bang, gimana bang? Iya, makanya saya bilang, menurut saya itu terlalu berlebihan, ya. Saya minggu lalu pernah diundang ke salah satu televisi swasta, yang saya berbicara juga panjang lebar, dan saya dengan Pak Gayus Lumus setuju bahwa kasus ini tidak perlu dibawa ke ranah hukum, ya. Cukup katakanlah ada komisi yudisial yang mengawasi para hakim. Kalau memang hakim merasa dilecehkan, hakim merasa katakanlah tidak dihormati dalam persidangan, dipanggil. Kenapa sampai tidak dihormati? Ini juga kita mesti lihat. Kenapa sampai kata penasihat hukum marah-marah segala macam? Rasman juga melakukan katakanlah aksi yang katakanlah agak berlebihan dalam persidangan. Itu karena sebab akibatnya, karena dia mendapatkan penilaian yang objektif dalam persidangan. Bang, ini kan juga masih sekarang makin kesana makin tidak, dalam tanda kutip, tidak jelas. Para komen di TikTok atau di ini komen-komen yang tidak substansinya masuk di hukum, tapi substansinya masuk
saling menyela, saling ngecekin. Gimana sih Bang? Namun sebagai praktisi senior sendiri gimana Bang melihat itu Bang? Iya, memang ini makanya saya bilang sedih. Justru di sini kita butuhkan lembaga peradilan ya yang objektif, lembaga peradilan yang memang betul-betul pure gitu ya, sehingga memang masyarakat tidak memberikan hukuman atau tidak memberikan penilaian tersendiri. Ya kan? Kalau masyarakat sempat memberikan penilaian seperti itu, inilah tempatnya pengadilan. Inilah kesempatannya hakim, jaksa dan para lawyer menunjukkan bagaimana membela, bagaimana menuntut, bagaimana mengadili secara benar, sehingga masyarakat benar-benar melihat bahwa memang ada transparansi, kemudian ada alasan-alasan hukum yang betul-betul mendasar untuk menghukum atau membebaskan seseorang. Jadi kalau netizen di luar sana memang kadang-kadang memulai buta, ya itulah netizen kita. Saya harapkan memang netizen kita lebih belajar lagi mengenai hukum ya. Jadi nggak asal aja memberikan komentar, sehingga kadang-kadang membuat rancu, membuat orang makin tidak mengerti juga atas apa yang kita disampaikan. Makanya kadang kalau ada penelitian, paling banyak tuh penggunaan medsos yang paling ngawur itu di mana? Di seluruh dunia. Ternyata di Indonesia. Orang Indonesia seolah-olah kita ini orang yang berbudaya. Tetapi dengan cara bermedsos orang-orang yang sama sekali tidak pernah menjaga tutur kata yang baik, ya. Kemudian menuduh seorang, menghina seseorang, yang betul-betul ini kalau mau diusut, semuanya udah pelanggaran. Nanti kalau semua tiap hari pelanggaran undang-undang ITE, ya repot nih. Penjara bisa penuh nih, urusannya begini-begini terus. Tapi pertanyaannya, ini saling sindir antara advokat yang satu dibukukan, yang satu masih aktif, yaitu sekarang antara Hotman sama Suki Daud saling sindir Bang dengan topik yang tidak jelas, ya, soal tanah lah, soal harta benda bini, gimana menurutnya itu? Ya itu juga, maka saya katakan buat apa sih, ya kan? Kalau Hotman Paris sudah merasa besar ya udah, silakan aja merasa besar sendiri kan gitu kan. Kenapa mesti diladeni juga Firdaus ya? Saya nggak membenarkan ya kan, tapi artinya nggak penting argumentasi yang seperti ini sangat-sangat diperlukan ya. Kita masyarakat juga perlu ketentraman juga ya kan? Jangan disuguhkan sama argumen-argumen yang tidak bermutu seperti itu ya kan. Tapi harapan Bang nanti sidang ya, kita sekarang kan masuk proses saksinya, kita harapan sendiri apa gimana Bang? Ya harapan saya, karena saya sudah banyak bicara sama Rasman, ya semoga memang bukti-bukti yang ada di tangan Rasman ya berupa chattingan, kemudian cara dia menjelaskan bahwa memang menurut dia ya hubungan itu adalah pertamanya adalah hubungan antara Hotman Paris dan Prima. Jadi jangan diputar-putar ceritanya gitu kan. Jangan orang yang senang-senang ini teman kita ini katakanlah mungkin agak salah menyampaikan, tapi kan bicara sama klien, itu kan dilindungi juga oleh undang-undang advokat. Untuk itu kita lihat aja ya. Saya minta hakimnya objektif ya, tidak memihak, sehingga bisa melihat siapa yang benar, siapa yang salah dalam kasus ini. Untuk Hotman sendiri Bang? Ya, untuk Hotman sendiri? Untuk Hotman sendiri, Anda tidak perlu seolah-olah merasa paling benar. Semua orang nggak benar. Benarin dulu Anda itu dirinya siapa. Buat saya itu harta nggak segala-galanya. Tetapi kehormatan itu segala-galanya. You boleh punya segala sesuatu. Tapi kalau sekarang you udah nyek, apalagi sekarang berani menghajar atau menghujat Ahok. Apa sekarang yang terjadi? Semua netizen berbalik, ya kan, menghantam dia. Jadi artinya apa? Percuma kita bilang kita tinggi, kita hebat dan segala macam. Tetapi faktanya masyarakat atau netizen tidak menghargai Anda. Buat saya penghargaan terhadap masyarakat kepada kita itu lebih berharga dari nilai-nilai finansial yang kita punya. Siap, Bang. Makasih ya, Bang. Oke. Saksikan terus Rasis Infotainment, dan untuk mendapatkan berita terupdate, like, comment, share, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap Rasis, rumor artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, more artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta.